that I have for my family, that's what makes me strong. Hidup lagi banyak masalah, usia semakin bertambah. Lah, si doi malah ngajak nikah. Ya itu masalah Anda, bukan masalah saya. Puluh. Biar jadi ke penghulu, ya minimal subscribe dulu. Di awal film, berlatar di suatu tempat bersuhu ekstrim yang berada di Antartika. Terlihat seorang bapak-bapak berwajah sangar bernama Letnan Carfax. Dia adalah kaki tangan dari pemilik perusahaan Cord Industry bernama Victoria Cord yang juga terlihat datang ke tempat ini. Kemudian mereka dihampiri kepala ilmuwan bernama Dr. Sanchez. Usut punya usut, alasan mereka berada di tempat ini untuk mendapatkan sebuah artefak kuno. Terlihat para pekerja sedang membelah sebuah bongkahan es raksasa yang ternyata di dalamnya terdapat seekor kumbang berwarna biru yang disebut scarab dan memiliki kode name Kajida. Dikisahkan kalau scarab ini merupakan teknologi yang dikirim oleh alien untuk menghancurkan suatu planet. Namun, ketika Kajida dikirim ke planet bumi, tidak ada yang terjadi. Para arkeolog menemukan hieroglif peninggalan suku Maya kuno. Di dalamnya menceritakan kisah seorang raja yang mendapatkan kekuatan dari seekor kumbang biru dan berhasil membawa kerajaan menjadi peradaban paling maju di zaman itu. Di zaman modern, seorang peneliti bernama Dan Garrett berhasil menjadi superhero Blue Beetle pertama dengan menggunakan scarab sebagai sumber kekuatannya. Kemudian, scarab itu diwariskan kepada pemilik perusahaan Cord Industry bernama Ted Cord. Scene berpindah ke suatu kota modern bernama Valmera City. Di sini, kita diperlihatkan seorang remaja bernama James Reyes yang telah lulus dari studinya di luar negeri. Di bandara, kepulangannya telah ditunggu seluruh keluarga Reyes family. Ayahnya bernama Alberto, si ibu bernama Lucio, sang adik bernama Millie, dan terakhir, neneknya bernama Nana. Terlihat suatu keluarga yang sangat bahagia, harmonis, humoris, dan penuh cinta di dalamnya. Yah, anak broken home pada ngiri nih. Beberapa saat kemudian, datang pamannya yang bernama Ruby menjemput mereka semua. Kemudian, mereka semua merayakan kelulusan James di sebuah restoran. Setelah James selesai memakan taco, adiknya menceritakan semua masalah keluarga selama dia tidak ada. Mereka terancam kehilangan tempat tinggal karena harga sewa yang naik 3 kali lipat. Usaha bengkel mobil ayahnya bangkrut akibat sang ayah yang sebelumnya terkena serangan jantung. Namun, sebagai kepala keluarga, Alberto berkata kalau dia baik-baik saja dan meyakinkan mereka semua kalau setiap masalah pasti ada solusinya. Yang terpenting mereka selalu bersama sebagai keluarga. Tempat berpindah di pinggiran kota Palmera City bernama Edge Case. Di kediaman Reyes family, James dan Millie sedang berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari masalah yang keluarga mereka hadapi. Kemudian James bertekad untuk menyelesaikan dengan mencari pekerjaan utama dengan gelar yang dia punya, lalu membeli sebuah rumah mewah dan membawa keluarganya pindah. Subhanallah. Namun terkadang ekspektasi dan realita tidak selalu sejalan. James kini hanya bekerja sebagai pelayan di salah satu resort mewah milik Victoria Cord. Ketika Victoria datang ke tempat itu, James mencoba menyapanya, tapi dikacangin. Lagian so asik anjing. Di dalam rumah, Victoria disambut keponakan kesayangannya yang bernama Jennifer Cord yang merupakan putri dari Ted Cord. Namun, yang sebenarnya terjadi, bibi dan keponakan ini tidak seideologi. Kemudian, Jennifer menunjukkan sebuah iklan yang menayangkan penambangan besar-besaran di Guatemala dan rencana pembentukan polisi swasta yang disebut OMEC atau One Man Army Corps. OMEC merupakan sebuah teknologi yang berfungsi untuk menciptakan prajurit terkuat dengan mengimplankan sebuah alat yang terhubung dengan otak manusia yang melengkapi penggunanya dengan armor besi dan berbagai senjata. Lalu, Jennifer menyalahkan Victoria akibat memproduksi senjata karena hal itu sebelumnya telah dilarang dan dihentikan oleh ayahnya. Namun, Victoria tetap bersikeras dan menganggap kalau OMEC merupakan masa depan bagi Cord Industry. Kemudian, dia mulai balik menyalahkan Ted Cord yang telah pergi dan menghilang. James yang sedari tadi menguping, bereaksi setelah menyadari Carfax akan bertindak. Namun sialnya, keluar Millie yang kepergok menggunakan kamar mandi pribadi. Lavish. Alhasil itu membuat Victoria murka dan mengusir mereka berdua. Ketika sedang menunggu jemputan gokar, terlihat Jennifer keluar. Ketika mereka bertemu, Jennifer berterima kasih pada James atas pembelaannya, meski dia bisa menjaga dirinya sendiri. Lalu, tidak lupa, dia juga meminta maaf karena telah membuat mereka berdua kehilangan pekerjaan. Kemudian,
James diberi nomor handphone dan diminta untuk datang ke Court Tower besok hari untuk mendapatkan pekerjaan baru. Alah, siah boy, sudah jatuh tertimpa bidadari ini mah, bukan tangga. Di malam hari, dalam suasana hati berbunga-bunga, terlihat James sedang menstalking media sosial milik Jennifer. Ketika James akan mengirimkan pesan, dia yang merasa minder kemudian mengurungkan niatnya. Lalu, James pergi keluar untuk meminta saran dari sang ayah. Alberto pun berkata, sebagai pria, James harus dapat menentukan jalan yang dia inginkan. Lalu ayahnya juga mengingatkan, kalau setiap manfaat akhirnya James dapat dari dunia, semua tidak akan bertahan lama. Maka dari itu, jangan pernah meninggalkan keluarga, karena hanya itu yang akan bersama selamanya. Keesokan harinya, James memberanikan diri untuk datang ke Court Industry dengan didukung dan disemangati keluarganya. Sesampainya di dalam, dia terhenti di bagian resepsionis dan diminta untuk menunggu. Di tempat lain, terlihat Jennifer yang mengenakan baju safety mengambil sebuah kunci milik Dr. Sanchez. Lalu, Jennifer menggunakannya untuk menyusup ke ruangan penelitian pribadinya. Ternyata, motif Jennifer di sini adalah untuk mencuri skarab yang sebelumnya Victoria dapat. Setelah mendapatkannya, dia pergi dengan membawa skarab di dalam kotak makanan. Ketika Dr. Sanchez kembali, dia menyadari kalau skarab yang diteliti telah dicuri. Kemudian, dia menghubungi keamanan dan menginstruksikan untuk menutup seluruh gedung. Kembali ke Jenny yang bergegas pergi untuk melarikan diri. James yang melihatnya berusaha menghampirinya. Tentu saja James menagih janji dan berkata akan melakukan pekerjaan apapun yang dia berikan. Jenny yang melihat itu sebagai kesempatan, kemudian menyerahkan skarab kepada James. Lalu berpesan untuk jangan membukanya apapun yang terjadi. James kemudian pergi dari gedung Court Industry. Sesampainya di rumah, dia digoda semua anggota keluarganya untuk membuka kotak itu. Kemudian mereka menemukan seekor kumbang berwarna biru di dalamnya. Millie yang mengira itu adalah hadiah dari Jenny untuk kakaknya, kemudian memainkan benda itu dengan paman Ruby. Ketika Kajida berada di tangan James, terlihat kumbang itu bereaksi dan menyerang wajah James, kemudian memasuki tubuhnya. Seisi rumah pun panik ketika dia mengeluarkan sesuatu dari punggungnya. Seluruh pakaian James terbakar dan diganti dengan kostum Blue Beetle. James yang hilang kendali kemudian dibawa pergi. Ketika James menyadari kalau dia telah dibawa terbang hingga keluar angkasa, dia lalu kembali ke bumi dengan meluncur bebas menembus atmosfer bagaikan meteor. Ketika 100 meter sebelum menghantam lautan, sistem mengaktifkan sepasang sayap dan kembali membawa James terbang tidak beraturan. Dengan kecepatan tinggi, dia dibawa berakselerasi menuju Palmera City. Di dalam kota, James menyebabkan kerusuhan dengan menghancurkan mobil dan membelah sebuah bus. Kemudian, Kajida membawa James kembali. Beberapa saat kemudian, James berhasil kembali ke rumahnya. Ketika Kajida menonaktifkan kostumnya, seisi rumah pun terkejut melihat belut milik James. Ketika ibunya akan memberi selimut, James kemudian pingsan akibat kelelahan. Di malam hari, terlihat James sadar kembali. Ketika dia merasa ada yang salah dengan dirinya, dia terkejut menemukan kumbang itu menyatu dengan punggungnya. Dia kemudian bergegas pergi untuk menemui Jenny dan meminta penjelasan. Ketika ibunya akan melaporkan kejadian barusan kepada polisi, Ruby mencegahnya dan berkata itu hanya akan membuat James dalam bahaya. Belum lagi, kalau Court Industry mengetahui hal ini, James akan ditangkap untuk diteliti. Sesampainya di Court Industry, James yang melihat Jenny yang seperti menghindari sesuatu. Ketika Jenny berada di dalam mobil, beberapa saat kemudian datang dua orang bersenjata menembaki mereka. Tentu saja James terkejut dan berusaha pergi melarikan diri. Sesampainya di rumah, Ruby sangat marah setelah melihat mobil kesayangannya rusak parah dan mulai memaki mereka berdua. Setelah kemarahan Ruby mereda, Jenny mulai menanyakan keberadaan benda yang sebelumnya dia berikan. Lalu James menunjukkan kalau benda itu kini telah menyatu dengan tubuhnya. Jenny yang melihat itu pun terkejut dan tidak menyangka kalau skarab akan memilih James sebagai inangnya. Namun, Alberto menenangkan situasi dengan berkata kalau mereka semua pasti akan menemukan solusi dan bersama mengatasi masalah ini. Kemudian, Jenny memberitahu kalau ada tempat yang mungkin bisa memberi mereka petunjuk. Namun, dia membutuhkan sebuah kunci yang berada di gedung Court Industry. Ruby yang mendengar itu pun bersemangat dan pergi membawa mereka berdua untuk melihat alat buatannya. Kemudian Ruby menjelaskan kalau alat yang dia beri nama El Capulin dapat meretas frekuensi sistem keamanan. Berpindah ke gedung Court Industry, terlihat monitor CCTV kini berubah menjadi tayangan kartun komedi. Ternyata, itu merupakan ulah Ruby yang kini telah memulai aksinya.
Di sisi lain, terlihat Jenny dan James telah berhasil memasuki core industri dan mendapat kunci yang mereka cari. Ketika mereka berdua akan melarikan diri, tiba-tiba mereka dihentikan oleh Carapax yang menyerang mereka dan merubah James kembali menjadi Blue Beetle. Carapax yang melihat itu pun marah dan mengaktifkan teknologi Omek miliknya. Namun, terlihat itu belum sempurna dan hanya berupa prototipe. Pertarungan pun terjadi. James yang tidak mau melawan terus dibombardir dengan misil. I have an arsenal at my disposal. Ketika James sudah terpojok, Kajida mengambil alih tubuhnya dan menyerang balik Carapax. Di sini terlihat kalau Omek sama sekali bukan tandingan Blue Beetle. Dengan mudah Carapax berhasil dilumpuhkan. Ketika Carapax akan dieksekusi, James menolak dan berkata kalau dia bukan pembunuh. Di saat yang sama, Carapax melihat Ruby yang datang ke sana. Tentu saja itu memberinya kesempatan untuk menyerang Ruby. Alhasil, itu membuat James lengah, yang membuat Carapax akan mengembalikan keadaan. Hey, you guys gotta get out of here! Ketika pergerakan Blue Beetle telah dikunci dan akan dieksekusi, Ruby bertindak untuk menghantamkan El Capulin kepada Carapax dan berhasil membawa James pergi melarikan diri. Di dalam mobil, James menjelaskan kalau dia mendapat ingatan di kepalanya. Jenny kemudian berkata kalau skarab itu telah menyatu dengan dirinya dan menjadi simbiosis. Kemudian, mereka berdua pun pergi ke tempat yang Jenny maksud. Scene berpindah ke sebuah rumah tua yang merupakan rumah Jenny sewaktu kecil. Ketika mereka dibawa ke suatu ruangan rahasia, Ruby terkejut mengetahui kalau Ted Kord adalah Blue Beetle sebelumnya. Di sana kita juga diperlihatkan kostum Blue Beetle terdahulu. Kemudian, Jenny mengatakan kalau ayahnya tidak dapat menggunakan skarab seperti James, melainkan mengkonsumsi obat-obatan dan membuat teknologi senjata. Yah, kurang lebih Blue Beetle versi Ted Kord ini kayak Batman. Lalu Jenny membawa James pergi untuk membersihkan diri dan membiarkan Ruby sendiri untuk mencari informasi. Di kamar mandi, James menyadari kalau wajahnya yang terluka mengeluarkan darah berwarna biru, yang kemudian lukanya pulih begitu saja. Setelah selesai, Jenny menceritakan masa kecilnya, di mana meski hidup dalam kemewahan, dia tidak mendapatkan perhatian karena ayahnya sangat terobsesi dengan skarab dan tidak memiliki waktu dengan keluarga. Sambil menangis, dia juga menceritakan kalau ibunya meninggal ketika dia masih kecil, lalu ayahnya pergi dan menghilang sampai saat ini. Jenny juga mengungkapkan kecemburuannya terhadap James yang memiliki keluarga penuh cinta di dalamnya. Karena terbawa suasana, seperti kata guru ngaji, kalau laki-laki dan perempuan jalan berduaan di tempat sepi. Beberapa saat kemudian, Ruby memberitahu kalau dia telah menemukan sesuatu. Kemudian Ruby menjelaskan kalau ada seorang ilmuwan yang bekerja untuk Ted Kord bernama Dan Garrett yang mendapat kekuatan dari skarab sebelum James. Dia menemukan kalau skarab tidak dapat dilepaskan dari tubuh inangnya, karena itu telah menyatu dan menjadi bagian tubuh dan terhubung dengan otak dan hanya akan terlepas ketika James mati. James yang mendengar itu pun kesal dan pergi keluar. Ketika James sedang menghulung tarik sambil merenungi nasib, Ruby menemui keponakannya itu dan meyakinkan kalau ini bukan merupakan musibah, melainkan anugerah. Semesta telah memilih James sebagai pahlawan. Ruby juga berkata kalau ayahnya pasti akan mengatakan hal yang sama kalau dia berada di sana. Mendengar itu, James pun mulai berdamai dan menerima takdirnya. Beberapa saat kemudian, Jennifer memberitahu kalau dia telah mendeteksi kedatangan pesawat Victoria. James pun menyadari kalau itu menuju kediaman Reyes family. Di sisi lain, terlihat rumah James yang telah dikepung oleh pasukan khusus. Kembali kepada James yang mencoba berubah namun tidak terjadi apa-apa. Kemudian Jennifer menyadari kalau skarab hanya aktif ketika James dalam bahaya. Tanpa berpikir panjang, James melompat dan berhasil mengaktifkan mode Blue Beetle. Kemudian terbang menuju rumahnya. Di sisi lain, terlihat para pasukan yang telah berhasil menerobos masuk ke dalam rumah dan menyandra keluarga Reyes. Beberapa saat kemudian, James yang terbang dengan kecepatan tinggi kemudian beraksi dan berhasil melindungi keluarganya. Ketika Kajida mencoba menyerang balik, James kembali berkata kalau dia tidak mau membunuh mereka. Kemudian Blue Beetle menggunakan gelombang kejut dan berhasil melumpuhkan pasukan dengan mudah. Di dalam pesawat, Victoria menginstruksikan untuk mengaktifkan cakar penjepit. Sistem yang menyadari hal itu bersiap menyerang balik. Namun beberapa saat kemudian, James menyadari kalau ayahnya tidak sadarkan diri. Alhasil itu membuat dia lengah dan dengan mudah tertangkap. Carapax yang kemudian turun dan pergi membawa James. Setelah insiden itu, Alberto yang terkena serangan jantung tidak berhasil diselamatkan. Terlihat kini Reyes family sejenak kehilangan keceriaan. Kemudian sang nenek datang dan berkata kalau ini bukan saatnya berduka. Mereka harus bertindak untuk
untuk menyelamatkan James dan membalaskan dendam. Lalu Jenny menghampiri mereka dan berkata kalau dia akan ikut menyelamatkan James. Berpindah ke markas Blue Beetle, terlihat mereka bersiap pergi menggunakan pesawat berbentuk kumbang. Kemudian Ruby mengendarai pesawat itu pergi menuju Pulau Pago. Pulau itu merupakan tempat penelitian rahasia milik Victoria dan James sekarang berada di sana. Kemudian Jenny mengajak Millie dan neneknya untuk melengkapi diri mereka dengan senjata milik ayahnya. Terlihat di sini Millie memilih sarung tangan hologram, sedangkan sang nenek memilih untuk menggunakan mesin meriam. Bentar, kok jadi malah cosplay Layla anjing? Di tengah perjalanan, mereka menyempatkan diri untuk mengatur strategi dan menentukan titik pendaratan terbaik. Si nenek kemudian menemukan sebuah terowongan dan memiliki rencana untuk mengirim Millie dan Jenny meledakkan sistem kelistrikan. Berpindah ke James yang kini telah sadarkan diri. Kemudian, Victoria meminta Dr. Sanchez untuk mengaktifkan proses penyerapan energi. Namun Dr. Sanchez yang ragu berkata kalau itu dapat membunuh James. Namun, Victoria yang tidak peduli berkata kalau pengorbanan harus dilakukan demi kebaikan. Beberapa saat kemudian, terlihat pesawat yang Ruby piloti datang dengan kecepatan tinggi dan berhasil mendarat dengan selamat. Melihat itu, para pasukan bersenjata mulai menembaki mereka. Lalu pesawat terlihat beralih ke mode binatang dan pergi berjalan menuju lokasi sambil menyingkirkan para pasukan tanpa belas kasihan. Kemudian Millie dan Jenny memasuki terowongan. Di sisi lain, Dr. Sanchez bersiap melakukan penyerapan energi skarab yang akan diinstal pada teknologi Omega. Terlihat proses itu sangat kejam dan membuat James menggerang kesakitan. Kembali ke Jenny yang menyadari kalau beberapa penjaga menuju mereka. Kemudian dia dan Millie yang bersembunyi tidak sengaja menemukan ribuan teknologi Omega di tempat ini. Kemudian kita diperlihatkan kalau itu terhubung langsung dengan alat yang menyenggol James. Ketika proses penyerapan berjalan, Dr. Sanchez menyadari telah terjadi over energi. Kemudian dia menemukan kalau James kehilangan kesadaran dan tidak mendeteksi denyut nadinya. Lalu kita diperlihatkan James yang kini berada di alam bawah sadarnya. Di sana, dia bertemu dengan ayahnya yang terlihat sudah menunggu. Kemudian Alberto berkata kalau ini bukan saatnya bagi James untuk ikut bersamanya karena semesta telah memilih James dan itu merupakan jalan takdir yang harus diterima. Lalu diperlihatkan Blue Beetle yang terlihat semakin menjauh. Kemudian sang ayah berpamitan dan perlahan menghilang. Setelah itu, James berlari dan melompat menggapai Blue Beetle. Di saat yang sama, penginstalan telah selesai dan terlihat Carapax sekarang telah mendapatkan kekuatan baru setelah menyerap skarab. Di tempat lain, Jenny dan Millie berhasil meledakkan sistem kelistrikan dan membuat James dapat melepaskan diri. Ketika Carapax kehilangan kendali, Victoria menyuruh Dr. Sanchez untuk menghentikannya. Namun Dr. Sanchez yang sudah muak malah membantu James melarikan diri. Kemudian dia berpesan untuk membawa keluarga James pergi dari tempat ini. Naas, setelah itu dia mati mengenaskan di tangan Carapax. Ketika James mencoba mengaktifkan kekuatan, skarab tidak bereaksi akibat kehabisan energi dan membutuhkan waktu untuk booting ulang. Di tempat lain, Millie yang hampir tertimpa reruntuhan berhasil diselamatkan oleh Jenny dan membuat mereka berdua terpisah. Ketika James melarikan diri, dia dihentikan beberapa pasukan penjaga. James yang pasrah kemudian berniat menghadapi mereka semua dengan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, dia berhasil diselamatkan tepat waktu oleh neneknya yang cosplay jadi Layla. Beberapa saat setelah itu, pasukan lain yang mendengar keributan datang ke arah mereka. Kemudian, di sini kita diperlihatkan si nenek yang menggila dan berhasil membunuh mereka semua. Ahora sí nos podemos ir, mijo. Kalau kata channel sebelah mah, ini teh namanya psikopat ya adik-adik. James pun terlihat hanya bisa menghuleng tarik melihat kekuatan neneknya. Di tempat lain, Victoria berhasil menemukan Jenny yang telah terpisah dari Millie. Ketika James kembali ke pesawat, dia menyadari kalau Jenny dan Millie belum kembali. Berpindah kepada Millie yang kini sedang beraksi menghadapi para pasukan penjaga dengan senjata yang dia punya. Ketika dia semakin terdesak, kemudian datang James yang kini telah selesai melakukan booting dan telah kembali menjadi Blue Beetle. Tentu saja, para pasukan hanya keroco di hadapan Blue Beetle. Seperti biasa, dia berhasil melumpuhkan semua pasukan tanpa membunuhnya. Ketika James mulai menanyakan keberadaan Jenny, tiba-tiba Carapax datang menyerangnya. Pertarungan pun terjadi. Di
Di sini, terlihat kalau James kesulitan menghadapi Carapax yang menjadi lebih kuat. Setelah pertarungan sengit di udara, mereka berdua terjatuh bersama. Terlihat Carapax yang lebih menguasai penggunaan senjata dapat mengungguli James dan berhasil menekannya. Lalu, James berusaha melepaskan diri dengan mengeluarkan gelombang energi dan berhasil menghempaskan Carapax. Akhirnya, di sini James menyadari kalau Kajida dapat memanipulasi senjata apapun yang dia inginkan. Kemudian, dia menggabungkan kedua pedangnya dan dapat menciptakan pedang tunggal. Ternyata, dengan cara ini, James berhasil mengembalikan keadaan dan mulai mendominasi pertarungan. Namun, Carapax yang lebih berpengalaman berhasil mengambil kesempatan untuk menusuk James. Ketika James berusaha melepaskan diri, Carapax melompat lalu membanting dan mengunci pergerakannya. Carapax kemudian melepaskan beberapa pukulan keras yang membuat James tidak berdaya. Ketika James akan diakhiri, Ruby kembali menyelamatkan keponakannya dengan melempari Carapax dengan sebuah batu. James kemudian berhasil melepaskan diri. Namun naas, Carapax berhasil menembak Ruby dan meledakkannya. James yang melihat itu pun marah dan mengeluarkan semua kekuatannya untuk menyerang Carapax. Di dalam pesawat, terlihat Victoria dan Jenny sedang berdebat tentang keluarga mereka. Ketika Victoria mengeluarkan senjata, Jenny meludahkan permen karet khusus yang sebelumnya dia kunyah dan berhasil mencegah Victoria. Alhasil, itu membuat pilot tertembak dan membuat pesawat kehilangan kendali. Mereka berdua pun berhasil selamat berkat permen karet yang sebelumnya Jennifer gunakan. Berpindah ke James, yang terlihat sedang murka dan menghajar Carapax hingga tak berdaya. Carapax kemudian dikunci, dan James kali ini berniat membalaskan dendamnya. Ketika pedang James akan menembus kepalanya, Kajida tiba-tiba mencegah tindakan itu dan berkata kalau mereka bukan pembunuh. Ternyata, selama transfer berlangsung, Kajida telah melihat ingatan Carapax dan menemukan kalau dia hanya dimanfaatkan. Kemudian, kita diberitahu kalau Carapax kecil adalah seorang anak korban konflik di Guatemala bernama Ignacio, di mana ibunya meninggal ketika pesawat Amerika meledakkan rumahnya. Kemudian dia ditemukan dan diadopsi Victoria. Lalu Carapax dilatih menjadi tentara. Ternyata dalam tugas, dia menjadi korban ranjau dan menderita kelumpuhan. Victoria yang melihat itu sebagai kesempatan, kemudian memanfaatkannya sebagai bahan percobaan. James yang melihat itu kemudian berhenti dan membatalkan niatnya. Dari kejauhan, terlihat Ruby yang ternyata selamat dan datang menjemput James dengan pesawat. Carapax yang telah menyadari kalau dirinya telah dimanfaatkan, kemudian berjalan menghampiri Victoria. Kemudian dia pergi membawa Victoria dan meledakkan diri bersamanya. Terlihat ledakan itu sangat dahsyat dan memiliki jangkauan area luas, hingga berhasil meledakkan fasilitas penelitian di pulau itu. Untungnya James dan Jenny berhasil memasuki pesawat dengan selamat. Lalu mereka semua pun berpelukan untuk merayakan keberhasilan. Film pun diakhiri dengan Jenny yang kini telah menjadi pemilik perusahaan Cord Industry. Di depan media, Jenny berkata kalau dia sangat berduka atas kehilangan Victoria dan insiden di Pulau Pago. Kemudian dia berjanji kalau Cord Industry tidak akan memproduksi senjata lagi. Di NJ Case, James bersama keluarganya telah kembali dari pemakaman ayahnya. Lalu terlihat para tetangga datang menemui mereka dan mengadakan acara makan kecil-kecilan. Beberapa saat kemudian, Jenny yang kini telah menjadi bos Cord Industry datang menemui Reyes Family dan mengatakan kalau dia akan menanggung biaya perbaikan rumah mereka. Lalu tidak lupa, Jenny memberikan Ruby sebuah hadiah yang merupakan sebuah mobil berwarna biru. James kemudian bertanya kemana tujuan Jenny saat ini. Dia menjawab akan kembali ke rumah ayahnya dan merawat lukisan ibunya. Kemudian mereka berdua melakukan ciuman bergairah. Setelah itu, James dan Jenny pun pergi dan film pun selesai. Hal yang dapat kita pelajari dari film ini, ketika kamu telah berusaha namun masih menjadi beban keluarga, jangan pernah putus asa. Sehingga ketika kamu bertemu dengan orang yang kamu suka, meski dengan derajat yang berbeda, kamu tetap bisa percaya diri. Meski melihat story doi makan spaghetti, sedangkan kamu masih makan Indomie pakai nasi.